orang-orang itu menuduh saya memalsukan makam di area Sunan Bonang, memang benar saya orangnya. Dan sayalah yang mengganti batu nisan di area tersebut. Indonesia tidak akan pernah berdiri dan tidak akan pernah merasakan kemerdekaan tanpa sepak terjang dan perjuangan ahli bait Nabi Muhammad. Tanpa ada Habib, sampai detik ini Indonesia belum merdeka, saudara. Itu tidak bisa dipungkiri. Para habaib jasanya besar. Ayul itu semua itu longseng kalau kata orang Belanda. Ya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel Newsclan Official. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagi yang baru menemukan channel ini, kami minta dukungan Anda dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Terima kasih dukungannya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga amal semua ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah Anda pada hakikatnya setiap Habib Ba'alwi itu ceramah, dia itu sedang kerasukan, saudaraku. Kerasukan apa? Kerasukan yang saya maksud di sini adalah kerasukan doktrin ajaran para leluhur mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, sebagai cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini adalah sebuah ajaran yang salah, karena ini sebuah kebohongan diulang-ulang oleh kelompok mereka dan para muhibinnya. Ini dianggap sebuah kebenaran, padahal itu kebohongan. Sampai mereka kemudian malu untuk mengakui bahwa itu adalah kebohongan. Ini harus kita ingatkan mereka itu. Jangan sampai terus-terusan kemudian menganggap mereka tetap sebagai cucu Nabi. Kami katakan dengan tegas, mereka bukan keturunan Nabi, bukan cucu Nabi berdasarkan kajian ilmiah, kajian kitab nasab sejarah filologi, dan juga ilmu genetika, tes DNA. Saudaraku yang dirahmati Allah. Kalau para majikannya yang disebut dengan Habib Ba'alwi itu kerasukan, maka muhibinnya juga akan kerasukan doktrin dari para Habib-Habib Ba'alwi ini, sehingga sampai mereka itu rela berkorban apa saja, berkorban harta benda nyawa sekalipun. Itu doktrin dari Bahar bin Smith misalnya, para muhibinnya didoktrin agar rela mati syahid ya kalau membela Habib. Sehingga mereka para muhibin ini rela berkorban apa saja untuk kelompok Habib Habaib Ba'alwi ini. Saudaraku, ada satu Habib yang sangat terkenal, yang tentu saja Anda kenal, namanya Habib Umar. Habib Umar ini dedengkotnya pembohong ya, rajanya pembohong menurut saya dari Yaman. Kenapa? Kalau ceramah itu seringkali tentu mengaku sebagai keturunan Nabi itu sudah sangat terkenal, menjadi rahasia umum ya. Tetapi ada salah satu ceramahnya itu, ketika ceramah dalam majelisnya itu, dia pura-pura melihat Nabi. Katanya Nabi datang di dalam majelisnya. Dan dia membuat doktrin para hadirin sekalian yang hadir di dalam majelisnya itu disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahi ini jelas sebuah kebohongan, saudaraku yang dirahmati Allah. Itu maka kita sebut sebagai kelompok yang sedang kerasukan. Para Habib Ba'alwi yang jumlahnya ribuan itu dan mengaku sebagai keturunan Nabi, itu jelas menurut kami sedang kerasukan, yaitu kerasukan doktrin-doktrin dari para leluhurnya yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Sampai kemudian dia itu kalau di dalam ceramahnya sering mengglorifikasi leluhurnya. Supaya apa? Supaya laku, supaya dianggap luar biasa sebagai orang yang penuh karomah seperti itu. Itu kalau orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, ia akan percaya begitu saja kepada doktrin-doktrin Habib Ba'alwi, saudaraku yang dirahmati Allah. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kami tidak bosan-bosannya menyampaikan supaya kalian ini jangan mudah percaya. Cobalah sedikit skeptif ya dan selektif terhadap ceramah dari Habib-Habib Ba'alwi. Jangan sampai Anda menjadi korban yang kesekian ribu kalinya untuk menelan kebohongan dari oknum-oknum Habib Ba'alwi yang suka sekali menjual-jual nilai-nilai agama, kemudian memanipulasi ajaran agama, bahkan sudah terbukti telah mengkapitalisasi nasab Nabi Muhammad SAW demi mendapatkan yang namanya puja-puji, glorifikasi, penghormatan semu dari para muhibinnya. Oleh karena itu mudah-mudahan muhibin ini semakin sadar ya.
Kalau di dalam beragama itu selain dogma harus juga menggunakan akal sehat supaya nggak dibodoh-bodohin oleh kelompok yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu, saudaraku yang dirahmati Allah. Kebohongan oknum-oknum Habib Ba'alawi di Indonesia selain mengaku sebagai cucu Nabi, mereka sering sekali memalsukan makam. Ada banyak sekali makam palsu yang kemudian dijadikan sebagai makam keramat supaya dikunjungi yang katanya bisa memberi keberkahan untuk para muhibin budak spiritualnya. Mudah-mudahan para muhibin sadar tentang hal ini bahwa memuja makam Habib itu tidak ada manfaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah, saya akan tampilkan salah satu video yang menjelaskan tentang kebohongan dari Habib Umar. Tentu saja ini bagi muhibin yang nggak terima, tapi ini fakta yang terjadi, yang secara ilmiah bisa dibuktikan tentang kebohongan Habib Umar itu. Berikut ini videonya. Nabi Muhammad. Langsung kita dengarkan dari mulut Pak Umar Hafiz sendiri ketika berada di majelisnya, kemudian diterjemahkan oleh Pak Habib Jindan. Kata Pak Umar Hafiz, majelis kita saat ini disaksikan oleh Rasulullah. Rasulullah mengetahui siapa saja yang datang di majelis kita, baik gubernurnya, baik itu bupatinya, ataupun orang-orang yang datang, baik itu dari Jawa Timur, baik itu dari Kalimantan, dari manapun Rasulullah tahu siapa yang datang dan menyaksikan majelis kita ini. Wallahi ini lebih dusta lagi ya teman-teman ya. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyaksikan majelis kita ini. Semua yang hadir dari awal sampai akhir melihat mulai dari gubernurnya yang hadir, bupatinya yang hadir di Jawa Timur ini dan juga dari wilayah-wilayah lainnya dari Kalimantan Tengah dan wilayah dan kota-kota lainnya dan hadir bersama mereka sekelompok para ulama yang datang dari berbagai negara dan dari tanah air ini berkumpul di majelis yang dipenuhi orang-orang saleh. Tidakkah Rasulullah pasti akan bergembira saat melihat dan menyaksikan ini semua? Dan ini wallahi sekali lagi teman-teman, ini dusta nyata ya. Seperti inilah teman-teman, untuk membesarkan majelisnya agar dianggap luar biasa oleh orang yang mendengar, maka biasanya mereka itu menjual nama Nabi SAW ya. Sekali lagi, kok bisa sekarang dinarasikan Rasulullah sudah meninggal dunia ribuan tahun, bisa menyaksikan ya, mengetahui apa yang terjadi saat ini teman-teman. Rasulullah ketika masih hidup teman-teman, ketika di perang Uhud ya, Rasulullah tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari kepada dirinya. Terbukti Rasulullah ketika perang teman-teman di perang Uhud, pelipisnya berdarah, kemudian giginya sampai patah-patah. Nah, kalau Rasulullah mengetahui apa yang akan terjadi untuk dirinya, tentu Rasulullah bisa menghindari hal tersebut teman-teman. Faktanya apa? Rasulullah berdarah, pelipisnya, kemudian giginya sampai patah-patah teman-teman ya. Kelompok menyimpang yang lain sering sekali memposisikan Rasulullah SAW seperti Tuhan ya, mengetahui segala sesuatu teman, seakan-akan tidak ada penghalangnya, tidak ada batasannya. Rasulullah tetap manusia biasa seperti kita teman-teman ya, tetapi berbedanya dengan kita, beliau diberikan kenabian ya, kerasulan teman-teman. Jadi jangan berlebih-lebihan memposisikan Rasulullah seakan-akan seperti Tuhan teman-teman ya. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat dari agamamu ini sepeninggalmu teman-teman. Ini menunjukkan Rasulullah tidak mengetahui apa-apa sepeninggalnya, teman-teman. Ya, lah apalagi ini dinarasikan oleh Pak Umar Hafiz, teman-teman. Rasulullah menyaksikan ya majelisnya, kemudian orang-orang yang hadir di majelis tersebut. Ini artinya seakan-akan Rasulullah mengetahui ya, teman-teman, kejadian di masa sekarang ini. Nauzubillahi min dzalik. Ini kedustaan luar biasa, dan seperti inilah model-model ya majelis-majelis para di kalangan para habib atau siapapun teman-teman ya, sering menjual nama Nabi Muhammad untuk membesarkan majelisnya agar dianggap luar biasa ya, terutama yang akan termakan oleh dusta tersebut teman-teman, orang-orang awam ya. Ini sama saja meletakkan posisi Rasulullah seperti Tuhan, seperti Allah Azza wa Jalla teman-teman. Nggak boleh seperti itu ya. Rasulullah itu tetap jasadnya atau perangainya sama seperti kita manusia biasa ya, punya rasa sakit ya, punya rasa sedih ya teman-teman ya. Tetapi bedanya beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Selebihnya teman-teman sama-sama kita punya keterbatasan. Nggak mungkin lah Rasulullah bisa mengetahui kejadian yang jaraknya ribuan tahun, apalagi ini Rasulullah sudah meninggal dunia ya. Sedangkan Rasulullah masih hidup saja teman-teman, Rasulullah nggak mengetahui ketika besoknya bertempur di perang Uhud teman-teman. Rasulullah nggak tahu kalau pelipisnya akan berdarah, nggak tahu kalau giginya akan patah terkena serangan oleh musuh. Kalau Rasulullah tahu teman-teman, tentu Rasulullah bisa menghindar atau mungkin mengatakan ya, wahai pasukan ya Uhud,
kita tunda saja dulu perang kita saat ini. Besok kita lakukan. Kalau seandainya, teman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah informasi yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu saja kalau ada salah-salah, kami mohon maaf. Video ini dibuat bukan untuk ngerendahin siapapun, serius. Ini hanya untuk edukasi, hanya untuk rekreasi. Mudah-mudahan video ini ada hikmah yang bisa Anda petik, dan mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Mudah-mudahan Indonesia terbebas dari penjajahan spiritual dari oknum-oknum Habib Ba'alawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!